Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga, siapkan mata, dan siapkan Alkitab juga, agar kita bisa menyimak pelajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Kita akan satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan dalam mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan berkati kami agar dapat menyimak firman-Mu dengan baik Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah online kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, yang meskipun lagi di rumah saja kita boleh kembali lagi ya bertemu ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan pada hari ini, Mbak Elka akan membawa kalian semua dalam doa. Tetapi sebelumnya kita akan belajar satu lagu yang akan membawa kita dalam doa pakai gerakan. Nah, semuanya tirukan Mbak Elka, kita belajar lagu ini bareng-bareng. Tuhan Yesus, sahabat kami yang dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa dengan setiap apa yang kami punya Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami satu persatu Bapa, lengkapi setiap kami Tuhan, buka setiap telinga kami, buka setiap hati kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami dan tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, hari ini sebelum Mbak Elka akan
belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, Mbak Elka akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, kita panggil Mas Pascal dulu ya ke sini untuk kita boleh belajar bareng-bareng. Mas Pascal, Mbak Elka mau tanya sama kalian ya. Di sini ada Mbak Elka dan ada Mas Pascal. Nah, coba kalian lihat perbedaan apa yang ada pada diri Mbak Elka dan apa yang ada pada Mas Pascal. Contohnya dari tingginya, siapa yang lebih tinggi? Oh, bukan. Yang lebih tinggi pastinya Mas Pascal ya. Perbedaannya Mas Pascal tinggi, Mbak Elka pendek. Lalu Mas Pascal pakai kaca mata, Mbak Elka nggak pakai. Terus kulitnya? Ya, saya Sama ya, sama-sama. Ya, boleh. Terus dari postur tubuhnya siapa? lebih kurus saya, Pak. Lebih kurus Mbak Elka, Mas Pascal lebih berisi. Ya, oke. Pastinya udah lihat ya perbedaan yang sangat berbeda pastinya dari Mbak Elka dan Mas Pascal. Terima kasih Mas Pascal, boleh kembali lagi. Nah, Mbak Elka mau tanya sama kalian ya, bahwa perbedaan itu banyak banget ya pastinya ya, mulai dari bentuk muka, mulai dari rambut, mulai dari warna kulit, mulai dari apa lagi ya, tinggi tubuhnya seseorang. Nah, manusia setiap harinya pasti mengalami perubahan. Semua manusia, apalagi ada tumbuhan juga, ada hewan juga, mereka melalui proses yang dari kecil, dari bayi sampai sekarang ini ya sudah gede. Nah, pastinya semua manusia mengalami perubahan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu adalah penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan yang boleh dirasakan oleh salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang pastinya kalian tidak pernah tidak tahu ya, pastinya semuanya pernah mendengar nama ini, yaitu adalah Yusuf. Nah, siapa yang tahu Yusuf? Ya, ini ya Mbak Elka punya gambarnya Pak Yusuf. Pak Yusuf ini adalah anaknya Bapak Yakub. Nah, masih ingat gak ya ceritanya ya, bahwa Yusuf ini adalah seorang pemuda yang sangat diberkati Tuhan secara luar biasa di masa mudanya. Bahkan saudara-saudaranya pun iri saat dia bersama dengan Yusuf, karena Yusuf ini sangat pintar, sangat diberkati Tuhan secara luar biasa. Bahkan lagi saudara-saudaranya tega membuang Yusuf ke sumur dan menjualnya untuk menjadi seorang budak. Wah, luar biasa ya perjuangannya Yusuf ya, benar-benar sangat merasa tertindas, tidak disayang sama saudara-saudaranya. Dan bahkan lebih parah lagi, ketika Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya dan diperbudak, dia dibeli oleh salah seorang bernama Potifar. Nah, saat dia menjadi budak, dia membantu di rumah Potifar, lagi-lagi dia mendapat hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Ternyata Yusuf ini difitnah oleh istrinya Potifar. Waduh, difitnah sama istrinya Potifar. Bagaimana tidak ya, padahal Potifar ini adalah orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat terkenal, sehingga Yusuf yang tidak punya kuasa, tidak punya daya apapun, akhirnya dipenjara. Waduh, siapa yang mau dipenjara seperti Yusuf? Gak ada ya pastinya ya, padahal Yusuf pun tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Maka dari itu, ketika dia difitnah, ketika dia dicelakai oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara. Nah, ketika Yusuf ini masuk ke penjara, kira-kira Tuhan meninggalkannya enggak ya? Tuhan, Yusuf masuk penjara, tinggalin aja Apakah Tuhan berkata seperti itu? Tidak. Tuhan Allah tetap memberkati dan menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Nah, ketika Yusuf ini di penjara, Yusuf ini sangat disayang ya oleh kepala penjara, orang yang menjaga penjara tersebut. Yusuf sangat disayang, Yusuf sangat dihormati di sana. Oleh karena itu, dia mendapat kepercayaan yang penuh oleh kepala penjaranya. Nah, waktu ada Yusuf ini ya,
dulu adalah masa pemerintahan. Wow, nih pakai mahkotanya warna kuning. Waktu itu adalah masa pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, ketika Yusuf dipenjara, nah pastinya raja ini pasti ada di istana. Nah, waktu itu ternyata ada 2 orang pekerjanya Fir'aun, ide ya, yaitu adalah ada juru minuman, bawa minum karena pandai bikin minuman ya pastinya, dan ada juru roti, dia yang bikin roti. Nah, mereka ini bekerja sebagai pekerjanya Raja Fir'aun. Nah, waktu itu ternyata mereka berdua melakukan kesalahan yang besar sehingga membuat si Raja Fir'aun ini marah. Mukanya nih marah ya sama kedua orang ini, dan mereka sedih. Lihat adik-adik, juru roti dan juru minum ini sedih. Raja Fir'aun ini sangat memarahi mereka berdua ya. Kalau raja sudah marah pastinya tidak main-main ya, tidak cuma ngomel-ngomel doang, tapi ternyata mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara juga. Wah, bersama-sama dengan Yakub. Nah, mereka bertiga akhirnya bertemu di penjara. Sedih ya adik-adik ya, di penjara ya, padahal hanya melakukan kesalahan kecil. Nah, setelah itu suatu ketika si Raja Fir'aun ini masih marah ya tadi ya, karena si juru minuman dan juru roti ini melakukan kesalahan. Nah, suatu hari ketika di penjara, juru minuman ini bermimpi. Dia memimpikan suatu hal yang bahkan dia sendiri nggak mengerti maksud dari arti mimpi itu apa ya kira-kira ya. Dia juga bingung. Nah, dia suatu hari si juru minuman ini bilang sama Yakub bahwa aku bermimpi tentang suatu hal yang bahkan aku tidak bisa mengerti. Nah, dia bercerita kepada Yusuf waktu itu, dan Yusuf mendengarkan si juru minum ini. Yusuf berkatalah dia kepada si juru minum ini, bukankah kita punya Tuhan Allah yang luar biasa yang mampu mengetahui segala sesuatunya? Nah, coba tolong ceritakan kepadaku apa mimpi yang kamu mimpikan, biarkan aku boleh mengartikannya. Nah, sesudah itu juru minum ini ya, dia bercerita tentang mimpinya yang boleh membuatnya bingung, dan Yusuf pastinya mendengarkannya. Nah, setelah itu Yusuf bilang kepada juru minum ini, oh gitu ya, ternyata mimpimu seperti itu. Oke, aku akan berdoa kepada Tuhanku meminta petunjuk arti mimpi itu apa ya. Nah, setelah itu Yusuf boleh berdoa dan boleh berganti hari lagi. Akhirnya Yusuf boleh mengetahui arti mimpi itu. Karena siapa dia tahu? Pastinya karena Tuhan Allah yang boleh memberitahunya. Nah, setelah itu Yusuf boleh memberitahukan arti mimpi dari juru minum ini. Ya, artinya mimpinya itu seperti ini loh. Nanti kamu akan diangkat menjadi kepala, kamu akan diagung-agungkan lagi oleh Raja Fir'aun. Kamu akan diberkati. Nah, akhirnya si juru minum ini tahu ya arti mimpinya itu. Oh, begitu ya Yusuf ya, arti mimpi yang aku mimpikan selama ini. Terima kasih Yusuf buat engkau boleh mengartikan mimpi tersebut. Nah, Yusuf bilang, ya sama-sama, tapi aku boleh minta satu hal deh sama kamu. Tolong ya beritahukan kepada Raja Fir'aun apa yang telah terjadi pada kita berdua, bahwa aku boleh memberitahukan arti mimpimu, dan pastinya aku boleh diberkati Tuhan secara luar biasa. Seperti itu ya. Nah, akhirnya hari berganti hari, si juru minum ini dibebaskan dari penjara. Dia bertemu lagi dengan Raja Fir'aun tadi yang marah tadi. Dia bertemu, dan ternyata apa yang dikatakan Yusuf, apa yang diartikan mimpi dari juru minum ini, Yusuf mengartikannya dengan benar. Ternyata yang terjadi adalah suatu kebaikan. Nah,
Tapi tadi Yusuf minta satu hal ya kepada juru minum ini untuk tolong bilang ke Raja Fir'aun bahwa aku yang telah mengartikan mimpimu itu. Nah, tapi ternyata si juru minum ini tidak melakukan permintaan dari si Yusuf. Dia ternyata lupa. Dia tidak mengingat sama sekali kebaikan Yusuf yang pernah dirasakannya. Nah, berarti Yusuf masih tetap di dalam penjara ya. Meskipun begitu, kira-kira Yusuf marah nggak ya? Enggak, tidak ya, tidak mungkin dia marah ya, karena Yusuf memiliki hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni, dan yang pastinya kita boleh belajar dari Yusuf bahwa Tuhan Allah menyertainya sepanjang waktu. Meskipun Yusuf di penjara, meskipun Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, meskipun Yusuf difitnah, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan sebaliknya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Bahwa penyertaan Allah begitu sempurna di dalam kehidupan Yusuf. Nah, adik-adik, coba kalian boleh ingat-ingat kembali ya bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pastinya luar biasa. Hari ini kita boleh menghirup udara, bukan hari ini aja ya, bahkan setiap hari, setiap jam, setiap detik kita boleh menghirup udara begitu segar, kita boleh tersenyum, kita boleh bersuka cita, kita boleh main-main, kita boleh merasakan damai sejahtera. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Jadi boleh diingat lagi adik-adik bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, boleh diingat lagi juga tadi bahwa kita boleh belajar ya bahwa di dunia ini semuanya boleh berubah, mulai dari manusia, mulai dari hewan, mulai dari alam. Meskipun kita sesama manusia bisa berteman, nanti suatu saat kita nggak berteman lagi. Suatu saat kita boleh bersahabat dengan si A, ternyata besoknya kita jadi musuhan. Nah, bahwa segala di dunia ini adalah fana, sifatnya hanya sementara, tapi penyertaan Tuhan boleh abadi di dalam setiap kehidupan kita. Ingat bahwa selalu andalkan Tuhan di dalam setiap hal, di dalam setiap perkara, di dalam setiap masalah yang boleh kita alami saat ini. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan dan setiap perhatiannya adik-adik. Dan saat ini kita akan tutup firman Tuhan kita dalam doa. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kalian untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh bersyukur Tuhan karena setiap kasih setia-Mu Bapa, setiap penyertaan-Mu yang luar biasa boleh selalu kami rasakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau boleh memberkati kami ketika kami boleh belajar tentang firman-Mu Bapa. Hari ini kami boleh belajar dari Yusuf Bapa untuk selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa seperti Yusuf, Engkau akan menyertai kehidupan kami di saat kami senang, di saat kami susah, di saat kami tertawa, bahkan di saat kami sedih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh setia melayani Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, saya kembalikan kami besok hari Minggu Tuhan, kami untuk bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memujikan pujian Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Semua untuk kebaikanku bila
percaya